Dunia yang berputar di sekitar cinta. Apakah kamu pernah merasakan seperti hidup ini berputar di sekitar satu nama? Seperti sebuah lingkaran yang tak pernah berhenti. Cinta yang tak bisa dilupakan. Ini kisah seorang wanita yang kehilangan cinta, lalu menemukannya lagi di tempat yang tak pernah ia duga. Selamat datang di channel Janda Elite. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah inspiratif yang penuh emosi, cinta, dan drama kehidupan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita yang bisa membuat kamu tertawa, menangis, atau bahkan merenung. Mari mulai perjalanan kita dalam dunia yang penuh lika-liku ini. Dimulai dengan kisah dunia yang berputar di sekitar cinta. Perasaan rindu yang tak terobati. Yani terbaring di tempat tidur mereka yang kini terasa sepi. Setiap sudut kamar mengingatkannya pada Andi, suami yang telah meninggalkannya selamanya. Dulu, Andi selalu ada di sampingnya, memberi kehangatan dan tawa, bahkan di malam-malam yang panjang. Kini, keheningan itu menjadi teman setianya. Walaupun hari terus berjalan, waktu seolah berhenti untuk Yani. Ia seringkali terbangun tengah malam, merasakan kekosongan di sampingnya, tempat yang dulu ditempati oleh tubuh Andi yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ada kalanya Yani memeluk bantal itu erat-erat, berharap bisa merasakan sedikit saja kehadiran Andi. Rindu yang mendalam membuatnya merasa seperti terperangkap dalam kenangan yang tidak bisa ia lepaskan. Waktu yang katanya akan menyembuhkan luka, bagi Yani justru mempertegas betapa dalamnya kehilangan itu. Setiap sudut rumah terasa kosong, dan setiap detik, ia dihantui perasaan bahwa Andi masih ada di sana, meskipun kenyataannya ia tak lagi bisa mendengarnya tertawa atau merasakan sentuhan lembut tangannya. Di tengah kesedihan yang menguasai, Yani juga merasakan penyesalan kecil. Sebelum Andi pergi, mereka bertengkar, pertengkaran kecil yang membesar, sebuah argumen yang seharusnya tak terjadi. Mereka tidak sempat berdamai, tidak sempat mengucapkan kata maaf. Andi pergi begitu saja, meninggalkan Yani dengan perasaan tak terungkapkan, seolah ada sebuah bagian dari hatinya yang tak pernah bisa dimaafkan. Namun, di balik kesedihan itu, ada sebuah perasaan yang mulai muncul dalam dirinya. Yani menyadari bahwa ia harus berdamai dengan masa lalu. Meskipun hati ini masih penuh dengan cinta untuk Andi, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Meski begitu, bagaimana mungkin ia bisa melanjutkan hidupnya ketika rasa cinta yang begitu besar masih terpatri di setiap langkahnya? Kepergian Andi telah meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Yani duduk di ujung tempat tidurnya, menatap foto pernikahan mereka yang kini sudah memudar. Cinta itu tetap hidup dalam hatinya. Meskipun seiring waktu, ia tahu bahwa ia harus berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang begitu kuat. Cinta yang terkubur dalam diam. Setelah berbulan-bulan berusaha mengatur hidup tanpa Andi, Yani mulai merasakan betapa kesendiriannya menggerogoti. Meskipun ia bekerja keras setiap hari, mengurus rumah dan menjalani rutinitas, hatinya tetap kosong. Suatu hari, saat sedang berbelanja di pasar, langkah Yani terhenti ketika matanya menangkap sosok yang familiar. Raffi, pria yang pernah mengisi hidupnya di masa lalu, berdiri beberapa langkah di depannya. Wajahnya tak banyak berubah, hanya sedikit lebih matang, dan kehilangan yang membekas. Yani duduk di ruang tamunya, di sebelah sebuah foto pernikahan yang sudah memudar warnanya. Itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari Andi, suaminya yang meninggal 2 tahun lalu. Meskipun hidup harus terus berjalan, ada bagian dari dirinya yang terasa terhenti sejak hari itu. Andi bukan hanya suami, dia adalah sahabat, partner, dan cinta pertama yang begitu mengisi setiap sudut hidupnya. Namun takdir berkata lain. Kecelakaan itu datang tiba-tiba, merenggut nyawa Andi, meninggalkan Yani dengan hati yang kosong. Di malam-malam sepi, Yani sering terbangun, merasakan kehadiran Andi yang seolah masih ada di sampingnya. Seperti bisikan halus yang mengingatkan betapa dalamnya cinta yang pernah mereka miliki. Mungkin itulah yang membuatnya merasa tidak bisa benar-benar melangkah maju. Setiap kali ia mencoba untuk kembali ke kehidupan normal, bayangan Andi datang menghantui, membawaan senyum yang dulu selalu membuat hatinya berdebar. Raffi, sahabat lama yang sempat ia cintai waktu remaja, kini hadir kembali setelah sekian lama.
Mereka berpisah saat Raffi memutuskan mengejar karir di luar kota, meninggalkan Yani yang akhirnya menikah dengan Andi. Tidak ada yang salah dengan pilihan mereka. Namun perasaan itu, cinta yang tak pernah benar-benar hilang, tetap menyentuh hati Yani. Ketika Raffi menghampirinya dengan senyuman yang sama, Yani merasa ada sesuatu yang bergolak di dalam dirinya. Ada perasaan yang tak pernah hilang meskipun telah bertahun-tahun berlalu. Namun, di dalam hatinya, ada juga keraguan yang sangat besar. Apakah dia berhak untuk membuka kembali pintu hatinya setelah semua yang terjadi? Perasaan cinta yang dulu pernah tumbuh kembali muncul dalam diam. Namun hatinya belum bisa sepenuhnya melepaskan Andi. Yani, sudah lama ya? Sehat-sehat? Tanya Raffi dengan suara lembut yang penuh kehangatan. Pertanyaan sederhana itu seperti membuka pintu kenangan indah mereka bersama. Yani tersenyum tipis, namun rasa canggung menyelimutinya. Iya, sudah lama. Aku baik-baik saja. Jawabnya, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan rasa rindu yang tak bisa ia ungkapkan. Mereka berbicara singkat, dan saat Raffi pergi, Yani hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, merasa seolah-olah waktunya telah terhenti sejenak. Namun, saat dia melangkah kembali ke mobil, Yani merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya. Sesuatu yang dia pikir sudah terkubur lama. Cinta yang dulu, yang sempat terlupakan, kembali hadir dalam bayang-bayang Raffi. Di malam hari, Yani merenung sendirian. Kenangan tentang Andi tak pernah benar-benar pergi. Tapi apakah ia bisa membuka hatinya untuk cinta yang baru? Cinta yang lama tertahan dalam diam. Seperti bunga yang mekar kembali setelah musim dingin yang panjang. Ketegangan yang menyentuh. Hari demi hari, Yani merasa dirinya semakin terikat dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Raffi muncul dalam hidupnya bukan hanya sebagai teman lama, tetapi juga sebagai seseorang yang mengingatkan Yani pada kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Setiap pertemuan mereka membawa angin segar dalam hidup Yani yang sudah lama terperangkap dalam kesedihan. Raffi, dengan perhatian dan kebaikannya, membuat hati Yani berdebar. Namun, ketakutan yang mendalam selalu menghalangi langkahnya. Suatu malam, setelah makan malam yang panjang dan penuh tawa, Raffi mengajak Yani berjalan-jalan di taman kota. Langit malam yang cerah dan udara sejuk seolah menyambut mereka berdua. Dalam keheningan malam itu, Raffi tiba-tiba berhenti, menatap Yani dengan tatapan yang dalam, dan berkata dengan suara lembut. Yani, aku tahu ini mungkin terasa cepat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih ada di sini, jika kamu mau membuka hati lagi. Kata-kata itu membuat dada Yani sesak. Perasaan yang dulu ia coba kubur muncul kembali. Begitu hidup dan nyata. Raffi bukan hanya seorang teman. Dia adalah seseorang yang bisa mengisi ruang kosong di hatinya. Meskipun Yani merasa tak adil jika ia berpindah ke hati yang lain setelah Andi. Yani terdiam, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Aku takut, Raffi, ujar Yani dengan suara gemetar. Aku takut, karena meskipun Andi sudah pergi, kenangan tentangnya selalu ada. Aku takut melupakan dia. Aku takut berkhianat pada cinta yang pernah ada. Raffi menggenggam tangannya dengan lembut. Yani, aku tidak ingin menggantikan Andi. Aku hanya ingin ada di sisimu, dalam cara yang baru. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tidak akan memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak perlu menanggung kesedihan ini sendirian. Mendengar kata-kata itu, Yani merasa seperti ada beban yang sedikit terangkat dari hatinya. Raffi tidak meminta untuk dilupakan. Dia hanya ingin memberi ruang bagi Yani untuk bahagia lagi. Namun, Yani merasa bingung. Apakah mungkin ada cinta lain setelah kehilangan yang begitu dalam? Apakah perasaan ini adalah penyesalan? Ataukah sebuah kesempatan untuk mulai kembali? Malam itu, Yani pulang dengan hati yang berat. Namun ada sebuah harapan kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, meskipun hatinya masih dipenuhi kenangan, tak ada salahnya untuk memberi kesempatan pada cinta yang baru. Tapi, di sisi lain, ada keraguan yang menggelayuti. Apakah Yani siap untuk membuka pintu hatinya kembali? Setelah semua luka yang pernah ia rasakan? Pilihan yang tak mudah. Malam demi malam berlalu, dan Yani semakin sering menemukan dirinya terperangkap dalam kebingungan yang mendalam. Cinta yang ditawarkan Raffi semakin nyata, semakin mengisi ruang kosong yang ada dalam hatinya. Namun, di setiap detik kebahagiaan yang ia rasakan, ada perasaan bersalah yang terus menggelayuti. Andi, suaminya yang telah tiada, selalu hadir dalam pikirannya,
seolah tak bisa dilepaskan begitu saja. Dia merasa seperti berdosa karena mulai membuka ruang bagi perasaan yang baru, padahal Andi selalu menjadi bagian dari dirinya. Di satu sisi, Raffi hadir dengan segala kehangatan dan perhatian yang Yani butuhkan. Raffi tidak pernah berusaha menggantikan Andi, namun caranya menyayangi Yani dengan tulus dan sabar membuat hati Yani berdebar. Namun, di sisi lain, ada kenangan tentang Andi yang terus menghantui. Yani sering terjaga di malam hari, terbayang wajah Andi yang tersenyum, teringat bagaimana mereka berdua merencanakan masa depan bersama. Semua itu terasa jauh, tak terjangkau, dan Yani merasa seperti pengkhianat ketika pikirannya mulai menyentuh Raffi dengan cara yang berbeda. Suatu sore, Yani duduk di balkon rumahnya, memandangi langit yang memerah saat matahari terbenam. Udara sore yang tenang menambah kedalaman perasaannya. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Ia merasa seperti terjebak di persimpangan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Di satu jalan ada kenangan indah bersama Andi, sebuah cinta yang begitu dalam dan tulus, tetapi juga rasa bersalah karena belum bisa sepenuhnya melepaskan. Di jalan lain ada Raffi, dengan cintanya yang murni, memberi harapan baru untuk hidup yang lebih bahagia. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering, memecah keheningan sore itu. Itu adalah pesan dari Raffi, "Aku ingin kamu tahu, apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Aku tidak akan pernah menekanmu, karena aku tahu, perasaan itu harus datang dengan keikhlasan." Mendengar kata-kata itu, hati Yani terasa hangat dan sedikit lega. Raffi tidak memaksanya untuk memilih, dan itu membuatnya merasa dihargai. Di sisi lain, Yani juga sadar bahwa meskipun ia menginginkan kebahagiaan, ia tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan. Cinta, meskipun itu indah, harus datang pada waktu yang tepat. Ketika malam tiba, Yani duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan kata-kata Raffi. "Aku harus membuka hatiku, tapi aku juga harus memberi waktu pada diriku untuk menyembuhkan luka yang masih ada," gumamnya pelan. Ia menyadari bahwa untuk mencintai kembali, ia harus belajar berdamai dengan masa lalu tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Dengan napas yang dalam, Yani akhirnya memutuskan untuk memberi dirinya kesempatan. Dia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi hidupnya tidak bisa selalu terhenti oleh kenangan. Ia harus berjalan maju, meski dengan langkah yang pelan. Cinta yang berputar kembali. Hari-hari setelah keputusan itu terasa berbeda bagi Yani. Meski hati ini masih terbelah antara masa lalu yang penuh kenangan dan masa depan yang penuh ketidakpastian, ia mulai merasa sedikit lega. Langkah demi langkah, ia mulai membuka diri untuk Raffi, bukan untuk menggantikan Andi, tetapi untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Ia tahu, Andi tidak akan pernah hilang dari hatinya. Namun ia juga tahu bahwa hidup harus berlanjut. Cinta, setelah semua yang terjadi, harus bisa tumbuh kembali. Suatu sore, saat berjalan bersama Raffi di taman yang dulu sering mereka kunjungi saat masih muda, Yani merasa ada sesuatu yang berbeda. Di antara desiran angin dan suara burung yang terbang di langit, ada rasa damai yang tiba-tiba merasuk ke dalam dirinya. Raffi, yang sekarang berjalan di sisinya, bukan hanya sahabat lama, tetapi juga seseorang yang mampu membuat hatinya kembali berbicara, walaupun dalam bisikan pelan. "Raffi, terima kasih sudah sabar menunggu," kata Yani, suaranya bergetar, namun ada kebanggaan yang tercermin di matanya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku merasa, aku mulai bisa menerima kenyataan. Aku mulai bisa merasa bahagia lagi." Raffi tersenyum lembut, meraih tangan Yani dengan penuh kehangatan. "Yani, kamu tidak perlu berterima kasih. Aku hanya ingin ada di sini, sekarang dan nanti. Aku tahu perjalananmu tidak mudah, tapi aku percaya kamu bisa melaluinya." Saat itu, Yani merasa seperti beban yang selama ini menekannya mulai sedikit menghilang. Cinta yang dulu terkubur, kini mulai tumbuh kembali. Ia menyadari bahwa membuka hati untuk seseorang bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap kenangan masa lalu, melainkan sebuah peluang untuk mencintai diri sendiri lebih dalam, untuk memaafkan, dan untuk menerima bahwa kebahagiaan itu layak untuk diraih, meski harus dimulai dari langkah kecil. Malam itu, saat pulang, Yani merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta bukan hanya tentang memilih antara dua orang, tetapi tentang memberi kesempatan pada diri sendiri untuk sembuh, untuk merasakan kembali cinta yang tulus. Dunia yang berputar di sekitar cinta itu ternyata tak selalu tentang kehilangan.
Terkadang, cinta itu hadir dengan cara yang tak terduga, memberi kita peluang kedua untuk mencintai lagi. Dan Yani, dengan hati yang perlahan terbuka, siap untuk menjalani babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan mungkin cinta yang sejati. Dan begitulah, teman-teman, kisah Yani yang penuh dengan air mata, kenangan, dan akhirnya cinta yang kembali menemukan jalan. Terkadang, hidup memang memberi kita ujian yang berat. Namun kita juga diberi kesempatan untuk bangkit dan mencintai lagi. Seperti Yani yang belajar untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri, kita pun harus belajar bahwa cinta bukan hanya tentang siapa yang ada di hidup kita, tetapi tentang seberapa besar kita bisa mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa meski hati pernah terluka, itu bukan berarti kita tidak berhak untuk bahagia lagi. Setiap orang berhak merasakan cinta yang tulus, berhak untuk sembuh, dan berhak untuk memulai babak baru dalam hidup. Waktu mungkin tak bisa menghapus luka sepenuhnya, tapi waktu juga bisa memberi kita peluang untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, dengan penuh harapan. Semoga kisah Yani ini menginspirasi kalian semua, terutama bagi yang sedang merasakan kesedihan atau kehilangan. Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk membuka hati dan memberi kesempatan pada kebahagiaan. Cinta yang sejati akan selalu menemukan jalannya, meski kadang kita harus melalui perjalanan yang penuh tantangan. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini di channel Janda Elite. Semoga kalian selalu diberikan kekuatan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam setiap langkah hidup kalian. Semoga setiap hati yang terluka bisa sembuh, dan setiap cinta yang hilang bisa kembali ditemukan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tuhan memberkati kalian semua.